warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaika nusyur. Subhana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadha as-sabah فتحا ونصرا ونورا وهدى وبركة وخير ما فيه. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل سوء الكبر عذاب في النار عذاب في القبر. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك يا رب فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان وسلمنا والمسلمين شر قرانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah, kita sudah masuki bulan Sya'ban. Enggak nyampe sebulan lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah salah bulan yang ke-8 daripada bulan-bulan Hijriyah yang 12. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dulu dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering puasa sunnah. Sehingga Nabi ditanya sahabat Usamah atau sahabat siapa tuh dalam riwayat, "Ya Rasulullah, kenapa kok sering banget puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kenapa saya melihat mali araka tasumu ma tasumu min Sya'ban?" Kata Nabi, karena di bulan ini orang kadang-kadang kelupaan. Orang fokus ke bulan Rajab karena Rajab daripada bulan hurum. Kemudian orang mikirin Ramadan juga. Kemudian kata Nabi itu satu, syahrun taghfulu fihi nas baina Rajab wa Ramadan, tepat dalam riwayat. Satu lagi kata Nabi menarik ini. Yang kedua itu kata Nabi, karena di bulan ini syahrun turfa'u fihil a'mal, bulan di mana laporan-laporan amalan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an turfa' amali wa ana sha'im, dan saya pengennya, saya suka, saya senang, saya cinta kalau amalan saya dilaporkan saya dalam keadaan puasa. Inilah dua alasan yang dikatakan dalam hadis Nabi kenapa Nabi sering puasa di bulan Sya'ban. Bahkan sampai ada riwayat 1 bulan penuh full Nabi Muhammad puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bagi kita umatnya, mungkin kalau yang bisa ini kayak Nabi ngajarin kita persiapan menyambut bulan Ramadan. Karena ada orang di bulan Ramadan ketika hari-hari pertama puasa berat, susah, lemes, lemah dan lain-lain. Mungkin bisa jadi ketika bulan Sya'ban belum latihan puasa. Tapi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Kemudian yang menarik juga karena kata Nabi, ada keterangan tentang laporan amalan-amalan. Laporan amalan tersebut dalam teks-teks hadis disebutkan minimal ada 3 model. Ada yang sifatnya harian. Kayak sekarang nih mungkin malaikat-malaikat yang malam mengawasi kita laporan sip-sipan katanya. Al-raf'ul yaumi, ada riwayat hadis tersebut.
Bagaimana hamba-hambaku engkau dapatin? Oh, tadi dia salat subuh ya Rabb, misalnya. Kemudian ini yang raf'ul yaumi, laporan catatan amalan-amalan harian, setiap harinya itu ada bergantian, ya ta'aqabuna. Saya lupa teks hadisnya, yang mungkin dipahami dalam keterangan tersebut adalah laporan amalan tersebut ada yang harian, kemudian ada juga yang pekanan. Kenapa Nabi puasa hari Kamis? Kenapa Nabi sering puasa sunnah hari Kamis? Kalau Senin kan dalam riwayat karena hari itu dimana hari aku dilahirkan. Ketika ditanya kenapa hari Kamis engkau ya Rasulullah juga puasa sunnah, dalam keterangan karena hari Kamis ada laporan pekanan amalan-amalan yang kita lakukan. Terus tadi hadis yang saya bacakan ada laporan tahunan mungkin setiap bulan Sya'ban. Nah, ini kenapa kayak gitu? Wallahu a'lam bishawab. Allah tahu, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah khabir, alim, basir. Cuman bagi kita minimal kalau kita ingat, kalau kita diingatkan, kalau kita tahu, sadar, kuat, yakin, kita itu rekam jejaknya itu sama Allah. Sampai ada 3 proses tersebut. Kalau kita misalnya kalau kerja di bank itu, ada orang kerja di bank setiap hari itu belum bisa pulang cepat kalau belum laporannya. Betul, ada yang kerja di bank. Terus ada lagi, kalau dokter Afif di kampus tuh ada audit mutu internal. Saya nggak ngerti. Itu laporan-laporan juga tuh. Ngapain tuh? Ini kampus kayak gini misalnya ada laporan yang tersebut. Itu ilmu manusia dalam rangka biar kita baik dan lain-lain. Nah, kita diingatkan di bulan Sya'ban ini, Rasulullah SAW menyampaikan bulan ini adalah bulan turfa'u fihil a'mal, diangkat, dilaporkan, disampaikan kepada Allah amalan-amalan manusia. Mudah-mudahan amalan-amalan yang disampaikan kepada Allah ataupun kita banyak melakukan kebaikan walaupun sedikit, banyak walaupun kecil mungkin, walaupun kecil. Kemudian kita mudah-mudahan juga menghindarkan dari keburukan walaupun sedikit. Karena apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun misqala dzarrah Allah mengetahui. Kalau kebaikan Gusti Allah boten sare, kata orang itu. Allah enggak bakalan tidur, Allah enggak bakalan luput, Allah enggak lupa, Allah enggak lalai untuk membalas kebaikan sekalipun sedikit. Sebagaimana hati-hati Allah enggak bakalan lupa membalas keburukan-keburukan sekalipun sedikit. Ini ayat yang sering dibacakan atau kita baca dan hafal. Kemudian juga dalam hadis mendukung, menguatkan dengan mekanisme yang dikatakan turfa'u fihil a'mal, dilaporkan, diangkat amalan-amalan ke hadapan ataupun ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan, kemudahan untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Salah satunya mungkin kalau yang bisa puasa sunnah, bagus puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalaupun enggak ada masalah juga puasa sunnah. Kemudian amalan lagi, yang satu lagi yang sering disebutkan oleh orang-orang terdahulu, salafus salih, ulama-ulama kita yang terdahulu, yang dikatakan bulan Sya'ban adalah bulan syahrul qurra, bulan orang banyak ngaji Quran. Ada orang Ramadan aja kagak hatam, ya gimana mau hatam? Bulan Sya'ban aja di luar Ramadan susah hatam Quran. Maka biar kita bisa hatam Quran misalnya nanti di bulan Ramadan, kita sudah dari sekarang latihan, dari sekarang mungkin udah memperbanyak lagi buka mushaf kita, membaca Al-Quran tersebut. Karena di bulan Sya'ban ini yang dikatakan syahrul qurra,
Satu lagi dalam sebuah keterangan disebutkan di bulan Sya'ban adalah bulan yang dulu dikatakan turun firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sehingga kata ulama, kalau bulan Rajab orang diperbanyak istighfar karena dikatakan bulan Rajab syahrullah. Kemudian bulan Sya'ban syahrul Muhammad karena dikatakan di situ turun firman Allah tentang as-salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Ramadan dikatakan bulannya umatnya Nabi Muhammad karena memang kita disyariatkan, diwajibkan untuk puasa 1 bulan penuh, la'allakum tattaqun. Sekarang kita baca hadis. Kita baca hadis. Bulan lalu saya absen. Hadisnya ada ingat, hadis keberapa terakhir itu tersebut? Ini nih kalau ngajinya nggak bawa kitab nih. Hadisnya seingat saya itu hadis yang terakhir adalah hadis tentang apa yang dikatakan dalam riwayat dari sahabat Abdul Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa yang diharamkan. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kepada Anda berbuat durhaka. Kemudian wa'dil banat, durhaka kepada para ibu. Kemudian wa'dil banat, mengubur anak-anak perempuan. Wa man'an wahat, kemudian bersikap bakhil. Kemudian di sisi lain juga hat, minta-minta dan bakhil. Wa karihalakum, dan benci kepada Anda qila wa qal, perkataan dan perkataan mungkin kabar-kabar yang kagak jelas. Wa kasratas soal, banyak tanya. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Hadis muttafaqun alaihi. Itu seingat saya demikian. Hari ini kita akan baca hadis yang populer juga disampaikan dalam ceramah-ceramah guru-guru kita, para ustadz kita. Apa itu? Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr, ada juga Abdullah bin Umar, mirip-mirip tuh. Bapaknya beda. Kalau Abdullah bin Umar, ya Amirul Mukminin Khalifah. Kalau ini Abdullah bin Amr, yang dia adalah sahabat Nabi juga, mulia juga sahabat Nabi, cuman belakangan masuk Islamnya. Cuman dia dikatakan juga salah seorang dahiyatil Arab, orang yang cerdas pandai dari orang Arab zaman Nabi. Salah satu yang terkenal dalam riwayat Amr bin al-As, yang dia dalam sejarah menjadi gubernur di Mesir, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Nah, ini riwayat dari anaknya Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Maka di Mesir itu katanya ada masjid namanya Masjid Amr bin As. Amr bin, siapa itu? Sahabat Nabi yang di zaman sahabat Umar ya, membuka sampai menaklukkan, berkuasa di negara Mesir. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, masih dalam tentang, kita masih membahas tentang babul birri wassilah, kitabul jami', bab tentang kebaikan, silaturahim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ridallahi fi ridal walidaini, ridallahi fi ridal walidaini, wasakhatullahi fi sakhatil walidain. Ini sering kita dengar. Bahkan saya masih ingat, kayaknya dulu di madrasah kita termasuk hadis yang sering diulang-ulang, disuruh hafal kita tersebut, yaitu apa? Ridallah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala dalam kemurkaan orang tua. Hadis ini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Hakim rahimahumullahu taala. Hadis ini ada yang meriwayatkan dari marfu, ya, mauquf, ada yang mengatakan marfu sampai kepada Nabi, ada yang mengatakan mauquf sampai kepada Abdullah bin Amr. Wa waqfu as-sah fala alam rafa'u ghair Khalid. Ini sanadnya tersebut. Saya enggak ingin sanadnya tersebut nih, karena enggak keterbatasan ilmu tentang, cuman di sini ada riwayat tentang sanadnya tersebut. Rawahu Tirmidzi an Syu'bah bi tariqaini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan 2 jalur. Salah satu jalurnya itu marfu' sampai kepada Nabi, salah satu jalurnya itu cuman sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr bin al-As.
Nabi Muhammad menyebutkan di situ kata ridho. Ridho udah jadi bahasa Indonesia. Ridho Allah diartikan di situ artinya ridho adalah lawannya benci, artinya suka. Allah nyukai. Allah suka kepada kita kalau kita membuat suka orang tua. Allah senang kepada kita. Ridho Allah kepada kita ketika kita mampu ridho walidain. Ini adalah ridha Allah, adalah sifat min sifatillah allati taliqu bi jalali. Tentunya keridhaan Allah dengan keridhaan orang tua beda. Cuman maksudnya adalah karena beda Allah dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tabaraka wa ta'ala, ta'ala Allah amma yaqulu zalimun. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-hambanya. Nanti kita lihat penjelasannya. Ketika hamba-hambanya tersebut sering kan kita diingatkan salah satu ajaran prinsip dalam Islam, pokok dalam Islam apa yang disebut dengan wabil walidaini ihsan. Ayatnya jelas. Wabil walidaini ihsan. Apa itu? Berbuat baik kepada kedua orang. Ini ajaran prinsip. Kalau ada orang Islam enggak berbuat baik kepada orang tua, waduh, na'udzubillah summa na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karena itu adalah ajaran prinsip juga. Wabil walidaini ihsana. Pesan ataupun perintah dan hadis-hadis Nabi seperti hadis yang kita baca. Kemudian sakhit. Sakhit itu artinya adalah al-ghadab, murka. Ada ridha, senang, lawannya adalah marah, murka tersebut. Dan tentunya kemurkaan Allah yang sifatun min sifatil lati wasafahu bi rasuluh. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Allah juga murka. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan al-maghdub alaihim. Apa itu? Orang-orang yang dimarahin, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang-orang al-Yahud. Kan ada penjelasan al-maghdub al-Yahud, ad-dallin an-Nasara. Orang Yahudi itu dimarahin, dimurkain oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang mereka lakukan. Pelajaran yang disebutkan dalam hadis ini, ma yu'khadhu minal hadis. Pertama yang dikatakan oleh Syekh siapa lupanya? Bassam, kalau Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Saya enggak tahu apakah masih hidup atau udah meninggal. Kayaknya udah meninggal, rahimahullah taala. Yang pertama, faidah dari hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, haqqul walidaini kabir. Haknya orang tua itu adalah begitu istimewa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyandikan, misalnya apa buktinya dalam surat Luqman, anishkurli wali walidaik. Ini Luqman nasehatin, wa iz qala Luqmanu libni wa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah wa bil namanya di situ bagaimana Allah juga mengingatkan di dalam ayat tersebut, bersyukur kepadaku kata Allah dan kepada dua orang tuamu. Ini lihat tuh, bersyukurnya kepadaku wali. Di sini disandingkan al-walidain dengan anishkurli wali walidaik. Kemudian ayat yang tadi saya bacakan juga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ini dua ayat minimal di dalam Al-Qur'an yang di situ seolah-olah Allah mengiringkan setelah kita berbuat baik kepada Allah dan juga kudu berbuat baik kepada orang tua. Di surat Al-Isra, ketetapan Allah, kita kagak boleh menyembah kecuali kepada Allah, dan apalagi ketetapan Allah, wabil walidaini ihsana. Ini Al-Quran ini jelas. Makanya saya katakan prinsip, salah satu ajaran prinsip pokok dalam Islam apa itu? Birrul walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Dan ternyata gak mudah berbuat bakti kepada kedua orang tua, nggak gampang, banyak tantangannya. Apalagi kita udah keluarga, apalagi kita udah punya AB dan lain-lain, ini tidak mudah. Maka diingatkan. Seringannya kita lalai, lupa berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua dikatakan wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, ja'alahu Allahu ridahu
Allah menjadikan keridhaannya itu min ridhaihima, lahir dari keridhaan kedua orang tuanya. Allah menjadikan kemurkaannya itu gara-gara kemurkaan kedua orang tuanya tersebut. Faman ardahuma, siapa yang mampu menyenangkan, berbuat baik kepada kedua orang tua, faqad ardallah, maka sungguhlah dia berbuat sesuatu yang menyenangkan, membuat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya. Kemudian faedah yang ketiga, fi wujub, di sini dipahami juga wajib. Artinya karena di situ ada keridhaan Allah, maka wajib. Apa yang wajib? Irda'uhuma, berbuat kebaikan yang membuat keduanya ridha, dan haram membuat mereka murka. Wa zalika anna irda'ahuma minal wajibat wa iskhatahuma, jadi kewajiban kita kepada orang tua bagaimana buat senang, tentunya kesenangan-kesenangan yang tidak melanggar. Sekarang kita coba, kita punya anak, apakah anak kita udah bisa menyenangkan kita? Kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang ngeselin, gitu kan, kayak gitu. Kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang ngeselin, ya, dan lain-lain tersebut. Nah, ini tantangannya. Ini tantangan tersebut. Kayak ini masih kecil, kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang keselin. Udah gede, nggak ada jaminan juga terus nyenengin, macam-macam. Udah diinin, dan seterusnya. Kita pengalaman, misalnya bapak-bapak pengalaman punya anak, apakah anaknya terus nurut terus? Belum tentu. Disuruh jangan main, kagak mau deh, pengen main. Dan ini dinamikanya, tantangannya. Ketika kita nasehatin kepada yang baik, kadang dengar, seringkali juga kagak dengar. Ini misalnya ketika masih dalam tanggungan kita, masih dalam rumah, masih dalam tanggung jawab kita. Apalagi kalau dia udah besar, udah tidak lagi bergantung kepada kedua orang tuanya. Nah, ini lebih tantangannya lebih berat lagi. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cuman kalau ada anak gak berbakti, ya tetap orang tua istilahnya tetap terus berusaha, berdoa, mendidik. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Nabi Allah Ya'qub anaknya banyak, cuman yang baik kepada bapaknya cuman Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita dengar tuh ceritanya tersebut. Nabi Yusuf kan banyak saudaranya, berapa? 10 atau 11 tuh, laki-laki semuanya tersebut. Itu semuanya bapaknya sama, bukan bapak tiri itu Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Cuman apa yang terjadi? Dia benci banget sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih kecil diapain? Ya mau dihilangkan karena kebencian tersebut. Kenapa demikian? Itulah. Padahal bapaknya itu anaknya tersebut. Padahal itu bapaknya adalah seorang nabi. Nabi Allah Nuh alaihissalam, dia punya anak. Udah dikasih tahu, diingetin, ternyata tetap aja ayo naik perahu. Tapi Allah berkehendak, innahu laisa min ahlik innahu amal. Itu anaknya Nabi, apalagi kita, anak kita. Apa artinya? Kita tetap wajib berusaha untuk mendidik, membina, karena itu adalah tanggung jawab kita. Mendidik, membina, mengasuh, mendoakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, itu wajib maksimal kita lakukan. Cuman hasilnya, endingnya kita tidak berkuasa. Kita tidak berkuasa. Apa artinya yang ingin saya katakan? Tetap kita usaha, kemudian endingnya kita nggak bisa ini kan? Kita nggak menguasai anak-anak kita. Makanya di ayat-ayat dan hadis-hadis ini kita yang masih ada orang tuanya diingatkan bahwasanya salah satu kewajiban dalam syariat Islam adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau orang tua suruh berbuat kepada anak, ada juga perintah yang cuman nggak sebanyak anak-anak diingatkan untuk berbuat baik kepada orang. Kenapa? Karena tantangan itu. Kalau orang tua berbuat kepada anak, memang sudah seharusnya, memang udah normal begitu tuh, nalurinya bakalan gitu. Tapi anak berbuat baik kepada kedua orang tua, nah ini
enggak otomatis lah, tidak otomatis. Betapa sering dan mungkin kita pernah dengar baca atau kita sendiri, betapa susahnya, sulitnya mungkin kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, nggak mudah. Apalagi kita udah banyak urusan misalnya, apalagi tinggalnya di tempat yang berbeda, orang tua kita di kampung, kita di kota, dan lain. Ini tantangannya tersebut. Maka mudah-mudahan kita tetap bisa terus berbuat baik kepada. Maka hadis ini termasuk yang mengingatkan kita bagaimana wajib. Teks-teksnya jelas. Nusus fi wujubar wa tahrim katsir jiddan, bahkan banyak banget dah. Itu sering banget, di antara lain misalnya hadis ini, tadi ayatnya di sini sebutkan juga raghima anfun celaka kata Nabi. Siapa? Kalau ada orang tuanya udah tua, dia masih hidup, menemuin orang tuanya, tapi salah satu atau keduanya, tapi dia kagak masuk surga. Kenapa? Ini nggak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya udah tua, kedua-duanya atau salah satunya, kemudian falam yadkhulil jannah, dia nggak bisa masuk surga. Kenapa nggak bisa berbuat surga? Karena dia tidak berbuat baik kepada raghima anfun kata Nabi. Dalam hadis lain disebutkan apa dikatakan hadis Ibnu Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahab. Ketika sahabat Abdul bin Mas'ud, hadis yang terkenal juga, bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Salat. Apalagi ya Allah? Apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah kita sudah salat. Terus bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tahu gak dosa besar itu apa? Tahu gak dosa besar? Syirik kepada Allah dan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini contoh-contoh teks-teks yang sangat tegas dan jelas mengingatkan kita untuk birrul walidain. Disebutkan juga faedah yang berikutnya, ta'atul walidain innama takunu bil ma'ruf, taat kepada orang tua dalam hal-hal yang ma'ruf. Tapi kalau orang tuanya mengajak kita maksiat, ayo pindah agama, berbuat syirik, maka wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Di surat Luqman, kalau orang tua memaksa, mengajak kita untuk menyekutukan Allah yang Anda tidak ngerti, fala tuti'huma. Hadis yang sering disampaikan, la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada manusia kalau perintahnya fi ma'siyatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada pencipta. Qala Sadiq Hasan fi tafsirihi wa jumlatu hadzal anna ta'atul la tura'a fi rukubi ma'siyah. Artinya jelas ketaatan kepada orang tua kecuali kalau dalam maksiat, kagak ada ketaatan. La ta'ata, misalnya tidak ada ketaatan kalau orang tua menyuruh kita kagak sholat. Tidak ada ketaatan kalau orang tua menyuruh kita, nauzubillah, misalnya meninggalkan sebuah hal-hal yang fardu. Kata'allum fit, jangan belajar. Ada orang tua nyuruh anaknya jangan belajar. Belajar itu kan wajib. Enggak wa ma yaqum bihi fi din min tahara. Jangan belajar tentang hal-hal yang penting pokok dalam urusan agamanya, dari perkara tahara, salat, siam dan seterusnya. Ini kagak perlu ditaatin. Wa illa masdalika bi baladi falahu safar li talabil izni. Bahkan di sini katakan, kalau di kampungnya itu kagak bisa belajar agama, kemudian dia mau keluar kampung, nggak orang tuanya kan bisa jadi ada orang tua macam-macam. Ada orang tua anaknya mau belajar, jangan jauh-jauh dah, jangan pergi, jangan tinggalkan ya orang tuanya. Nah, maka di sini dalam hal ini nggak ada masalah tuh anak bila izni mah kagak izin selama tadi untuk thalabul ilmi yang benar. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Amma bi khusus ta'atul fil mubahat. Nah, bagaimana kalau misalnya perkara-perkara yang bermasuk kategori mubahat? Di sini kutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, alladzi intafa fil abawan wa la yatadarru bihuma kisman. Ada dua macam perkara mubahat tersebut. Pertama, kismun yadurruhuma tarkuhu, berdampak kalau kita tinggalkan, berdampak pada keduanya, maka ini kita wajib
perkara mubah, karena kalau kita nggak patuhin itu menyakiti ataupun berdampak buruk kepada keduanya, maka kita wajib mentaati. Tapi kalau perkara mubah yang kalau kita nggak taat nggak ngaruh kepada kedua orang tua kita, artinya kagak berdampak negatif kepada orang tua kita, tidak memberikan manfaat, kemudian waqismun yuntafa'an bi wa la yadurruhu fatajibu ta'atu ma fihi, dan tidak menyakitinya maka wajib juga taat kepadanya perintah tersebut. Qismun yadurruhu ma tarku fa hadza la yustarabu fi wujubi ta'ati ma fi. Jadi dua-duanya, mau perkara mubah yang berdampak langsung ataupun perkara mubah yang tidak berdampak secara langsung atau memberikan manfaat, kita dua-duanya mentaati kepada perintah kedua orang tua kita tersebut. Wa qala fi man ta'muru ummu bi talaqi imraati. Kalau sekarang ibunya menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, ini kalau mertuanya kagak akur dengan mantunya. Masalah yang tersebut ini disebutkan. Wa qala, kata Syekhul Islam tentang seorang yang dalam kasus keadaan ta'muruhu ummuhu bi talaqi imraatihi. Ibunya enggak demen dengan dia punya istri. Fa innahu la yahillu lahu ay yutalliqaha bal alaihi ay yabirraha wa laysa tatliq imraatihi min birriha. Di sini dilihat mungkin kasuistik kondisional. Cuman di sini yang kita pahami, kalau ibunya suruh menceraikannya maka dia tidak boleh menceraikannya, tapi dia tetap harus berbuat baik kepada ibunya. Nah, ini nih enggak kita para suami yang kita punya istri, yang bisa jadi istri kita mungkin kurang kompak dengan kita punya ibu. Nah, terus bagaimana tetap kita berbuat baik kepada ibu kita dan tetap wajib kita berbuat baik kepada istri kita tersebut. Walaysa tatliqu imraati, dan belum tentu menceraikan istrinya tersebut daripada bentuk berbuat bakti, belum tentu juga kan. Bisa jadi seorang ibu cemburu karena anak laki-lakinya udah banyak perhatian kepada istrinya, kemudian karena ibunya itu ceraikan, kan belum tentu demikian. Walaupun bisa jadi karena ada faktor-faktor yang wallahu alam. Cuman di sini belum tentu juga harus ditaatin, dilihat. Qala fil adabil kubra fa inna amarahu abu bi talaqi imraati lam yajib. Kalau sekarang bapaknya memerintahkan dia untuk menceraikan istrinya, itu juga tidak wajib. Zakaru aktsarul ashab. Wasala rajulun al-imam, enggak wajib. Harusnya masalah menceraikan itu kan bukan perkara ringan. Menceraikan tersebut kudunya kan sebelum dia berumah tangga pastinya komunikasi, musyawarah dan dialog dengan orang tuanya tersebut. Diriwayatkan dari keterangan rajulun sa'ala rajulun al-imam Ahmad, seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, inna abi ya'murni an talliqa imraati. Ada cerita itu kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, bapak saya menyuruh saya menceraikan istri saya. Kata Imam Ahmad, jangan. Enggak semudah itu mungkin. Qala rajul alaysa Umar amar bin Abdullah yutalliq imratahu. Qala, terus kata laki-laki tersebut, wahai Imam Ahmad, bukannya dulu sahabat Umar pernah menyuruh anaknya menceraikan istrinya? Kata Imam Ahmad, ente Umar. Anda Umar. Kalau Anda udah kayak Umar, boleh. Anda bukan Umar. Jangan gampang, nggak mungkin gini, jangan gampang ini. Hatta yakuna abuka misla Umar bin Khattab. Sampai kalau Anda seperti Umar, boleh. Bagaimana dulu Nabi Ibrahim menyuruh anaknya Ismail ini ceraikan, kan ada tuh riwayat hadis. Nabi Ibrahim pergi ke rumahnya Nabi Ismail mengunjung. Nabi Ismailnya kagak ada, ketemu istrinya. Istrinya kagak tahu ini Nabi Ibrahim, bapaknya Ismail. Ditanya sama Nabi Ibrahim, gimana keluargamu? Istrinya bilang, susah, berat, ngeluh. Kata Nabi Ibrahim, ya udah kalau suamimu pulang, sampaikan salam dariku, disuruh ganti nih pintu rumahnya atau batang kayu di pintu depan rumahnya tersebut. Udah pulang, keluar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pulang, istrinya cerita. Apa kata Nabi Ismail? Itu ayahku menyuruh saya untuk menceraikan. Kemudian setelah itu berapa waktu nggak disebutkan, Nabi Ibrahim datang lagi
udah menikah lagi. Ditanya, gimana suamimu? Istrinya kagak tahu. Kata yang kedua ini, dia beda. Kalau yang pertama ngeluh, kalau yang kedua alhamdulillah bla 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 dan seterusnya. Sampaikan salam kepada suamimu, ini dipertahankan pintu rumah yang tersebut. Nggak ketemu itu nggak tahu tersebut. Nah itu Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail. Nah sekarang orang tua kita Nabi Ibrahim, kita Nabi Ismail, kan nggak semudah itu. Ini artinya maka ini memang dinamika, tantangan. Kasus-kasusnya tersebut mungkin tidak bisa kita generalisir, cuman prinsip umumnya kalau perkara cerai bercerai kawin tersebut tidak semudah orang tuanya kagak setuju langsung cerai. Nah ini dilihat dulu, dimusyarakan dan dilihat dulu. Dua-duanya bagi laki-laki wajib kita untuk berbuat baik kepada keluarga istri, sebagaimana juga kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemampuan untuk tetap berbuat baik semaksimal kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadza billahi taufik. Ada yang mau komen? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai yang kedua. Apakah masih ada kesempatan berbakti kepada kedua orang tua kita setelah keduanya wafat? Pernah ditanyakan, hal baqiya min, dulu orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima? Ada, kata Nabi, al-istighfaru lahuma, kita enggak bosan-bosan untuk rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, infazu ahdima, orang tua kita pengen A, pengen B yang baik, kita bisa lanjutkan. Yang jarang mungkin bagus juga memperingatkan, orang tua kita punya teman-teman, siapa yang suka kita sambung itu, kita kunjungin, sebagaimana dulu orang tua kita senang kepada dia, sekarang kita juga berusaha kita memperan sambung. Ini juga termasuk birrul walidain yang bagus sekali kalau kita bisa mengamalkan. Kita cari dulu orang tua kita dekat dengan fulan, dekat dengan alan, dekat dengan ini dan seterusnya, karena kebaikan dan lain-lain kita lanjutkan. Itu juga bagian daripada birrul walidaini ba'da mautihima. Ba'da mautihima, selain kita doakan, selain kita sedekah buat orang tua kita dan lain-lain, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan orang yang hidup dan sampai kepada orang yang mati. Kunjungin kuburannya, sampai ke doanya, sampai doanya dari jauh. Terus kalau kita kunjungin, apalagi mungkin gitu. Kunjungin, mudah-mudahan beda. Sebagaimana katanya ilustrasinya, ada orang anaknya di pondok, sampai gak kalau ngirimin? Sampai, cuman kalau dikunjungin lebih sampai lagi gitu, bisa terlekain tersebut. Misalnya ada mungkin seperti dilihat mungkin keadaan ataupun kondisinya tersebut. Ini yang dikatakan ba'da mautihima. Kemudian bagaimana didik anak, apa dosa kita? Kita banyak dosanya kepada anak-anak kita dan lain. Maka inilah saya tetap usahanya, selain orang tua berusaha menjadi contoh yang baik, nggak pernah bosan-bosan untuk mendoakan kebaikan buat anak-anak kita. Kemudian maksimal, apakah dengannya nggak sekali dua kali kita nyuruh dan lain-lain, banyak teori-teori, cara-cara, upaya-upaya. Mudah-mudahan kita bisa strateginya. Kalau di Indonesia misalnya pakai ada usaha-usaha untuk misalnya ada pesantren. Kita dulu di pesantren itu misalnya salah satu, walaupun belum tentu juga, cuman ini menjadi salah satu pilihan ikhtiar.
Kalau anak-anak masih kecil ya memang tantangannya demikian. Mudah-mudahan dengan usaha dan niat kita yang tulus Allah mudahkan, dan tidak mudah apalagi di zaman sekarang. HP menjadi anak kecil ya, anak muda setahun 2 tahun udah megangnya HP. Kenapa? Kitanya yang kasih HP-nya tersebut. Kitanya kagak mau capek-capek, kitanya nggak mau repot-repot dan lain, dikasih HP. Nah ini juga adalah tantangan. Mudah-mudahan kita tetap terus bisa mengontrol dan berusaha maksimal, berusaha dengan ketulusan dan keikhlasan. Saya yakin mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang yang baik. Walaupun tadi saya katakan manusia kita berikhtiar semaksimal, selebihnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rahasia kesuksesan orang itu semuanya gara-gara doa orang tuanya. Kemudian bisa jadi orang tuanya sudah doain, ternyata anaknya nauzubillah nauzubillah. Itu juga cobaan dan tantangan tersebut. Inilah seninya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa man ma'ana shaqiyyan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa dhalid da'i wa khaybatir raja. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik, tahawuli afiyatik, fujaati niqmatik, wa jami sakhatik. Allahumma barik fi auladina wa auladil muslimin. Allahumma barik fi auladina wa auladil muslimin. Allahumma barik fi auladina wa auladil muslimin wa la tadurrahum. Waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ighfir lana ya rab, ighfir lana ya rab, ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.